Mengejutkan. Begini komentar mengejutkan pelatih Vietnam yaitu Kim Sang-sik usai timnas Indonesia U23 menang atas Myanmar di SEA Games 2025. Benar-benar sangat di luar dugaan bilang begini. Stadion 700 TH Anniversary di Chiang Mai seolah berubah menjadi pusat gravitasi sepak bola Asia Tenggara. Sejak siang hari sebelum kick-off, udara sudah bergetar oleh nyanyian, teriakan, dan degup jantung ribuan penonton yang memadati tribun. Indonesia datang dengan beban berat setelah hasil kurang memuaskan sebelumnya, sementara Myanmar mengusung misi mengamankan posisi di grup. Namun malam ini, langit Thailand serasa sedang menunggu sesuatu yang berbeda. Sebuah kebangkitan, sebuah ledakan, yang akhirnya benar-benar terjadi ketika timnas Indonesia U22 menampilkan permainan penuh determinasi yang membuat ribuan pasang mata terdiam kagum. Tidak ada yang menduga bahwa tekanan luar biasa yang menghantui skuad Garuda Muda justru menjadi bensin yang membakar semangat mereka. Dari menit pertama, mereka tampil seperti tim yang tak rela pulang lebih cepat. Permainan menekan, passing cepat, duel agresif namun terukur, dan keberanian mengambil risiko membuat Myanmar kewalahan. Sorak-sorai supporter Indonesia menggema bersamaan dengan setiap peluang emas yang tercipta, seakan-akan stadion itu disulap menjadi Pakansari Mini di Thailand. Ketika laga berakhir dan Indonesia keluar sebagai pemenang, atmosfer berubah total. Dari kekhawatiran menjadi harapan. Dari kecemasan menjadi kepercayaan diri. Para pemain memeluk satu sama lain, staf pelatih menghampiri tribun untuk mengangkat tangan sebagai bentuk terima kasih, dan para supporter menangis antara lega dan bangga. Malam itu terasa seperti klimaks dari perjuangan panjang. Meski sebenarnya justru menjadi awal dari babak yang lebih mendebarkan. Peluang Indonesia bertemu Vietnam di semifinal. Dan disinilah sosok pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Pelatih yang dikenal dingin, tak banyak berekspresi, dan selalu menyembunyikan isi hatinya itu akhirnya angkat bicara. Namun yang keluar dari mulutnya malam itu sungguh di luar dugaan banyak pihak. Bahkan media Vietnam sendiri mengaku terkejut karena Kim Sang-sik bukan tipe pelatih yang mudah bereaksi. Tapi begitulah kenyataan sepak bola. Ada momen-momen tertentu di mana perasaan tidak bisa lagi ditutupi. Saya harus jujur. Permainan Indonesia hari ini membuat saya benar-benar berpikir ulang. Mereka menunjukkan sesuatu yang berbeda. Saya melihat agresivitas, determinasi, dan keberanian yang tidak ditampilkan di laga sebelumnya. Kalau mereka bermain seperti ini di semifinal, ya, tentu saja siapapun harus waspada, termasuk Vietnam. Ucapan itu langsung menyebar seperti api di padang kering. Menurut media Vietnam, nada dalam pernyataan Kim Sang-sik malam itu tidak sekadar pujian, melainkan nada pengakuan bahwa Indonesia kini mulai masuk radar ancaman serius. Beberapa jurnalis Vietnam bahkan menulis bahwa untuk pertama kalinya sejak babak grup dimulai, pelatih mereka memperlihatkan sedikit raut kecemasan, terutama karena kemungkinan besar mereka akan bertemu Indonesia di semifinal jika semua berjalan sesuai perhitungan. Namun komentar Kim Sang-sik tidak berhenti di situ. Ia melanjutkan dengan pernyataan yang jauh lebih mengejutkan. Indonesia bermain dengan semangat yang sulit dijelaskan. Anda bisa merasakannya bahkan dari bangku penonton. Para pemain mereka seolah membawa tanggung jawab seluruh bangsa, dan itu terlihat dari cara mereka bertarung. Jika kami bertemu Indonesia, itu akan menjadi pertandingan yang sangat berat. Saya tidak bisa menganggap enteng situasi ini. Wartawan-wartawan Vietnam yang hadir langsung mencatat cepat. Sebagian saling pandang, sebagian lagi berbisik. Ini komentar yang tidak biasa. Pelatih Vietnam biasanya sangat berhati-hati, apalagi ketika menyangkut lawan yang bisa berpotensi mereka hadapi. Namun malam itu, Kim Sang-sik tampak seperti seseorang yang baru saja menyaksikan sesuatu yang membuatnya harus mengubah rencana besar. Ketika seorang reporter menanyakan apakah ia merasa takut menghadapi Indonesia, wajahnya sempat berubah, sebelum ia menjawab dengan diplomatis namun tetap menunjukkan kegelisahan. Takut? Dalam sepak bola, kami tidak boleh menggunakan kata itu. Tapi saya akan katakan begini, saya khawatir tentang intensitas yang mereka tunjukkan. Jika itu berlanjut, mereka bisa menyulitkan siapapun, termasuk Vietnam. Pernyataan itu seketika menjadi headline, pelatih Vietnam akui khawatir dengan Indonesia. Judul yang sangat jarang muncul dalam konteks sepak bola Asia Tenggara. Namun tidak hanya itu.
Kim Sang SIK malam itu juga menyisipkan komentar yang membuat publik Malaysia panas dingin. Seakan-akan tanpa ia rencanakan, namun justru menjadi potongan kalimat yang paling viral. Ketika salah satu wartawan menyinggung soal Malaysia yang sudah tersingkir dan tidak lagi memiliki peluang lolos, Kim Sang SIK tersenyum kecil. Sebuah senyuman yang menggambarkan campuran ramah dan satir. Lalu ia menjawab, "Saya pikir, beberapa tim terlalu sibuk membicarakan level mereka, tapi lupa bahwa turnamen tidak dimenangkan oleh suara. Indonesia hari ini menunjukkan kerja keras. Tim lain, ya, Anda tahu tim mana? Mungkin harus belajar dari itu." Seketika suasana meledak. Beberapa media langsung menulis bahwa tanpa menyebut nama, Kim Sang SIK menyindir Malaysia yang sebelumnya sempat meremehkan peluang Indonesia. Fans Malaysia di media sosial ramai-ramai membalas dengan nada pedas. Namun warganet Vietnam dan Indonesia justru menertawakan komentar itu karena dianggap halus tapi mematikan. Sepak bola bukan tentang klaim siapa yang lebih besar. Ini tentang siapa yang bekerja lebih keras hari itu. Indonesia bekerja keras. Itu sebabnya mereka menang. Itu sebabnya mereka berbahaya. Kalimat itu menjadi kalimat emas malam itu. Di luar stadion, publik Indonesia tak berhenti membicarakan permainan Garuda Muda yang disebut-sebut sebagai penampilan paling berani selama turnamen. Bahkan beberapa laporan menyebut staf pelatih Vietnam menghabiskan waktu ekstra untuk menonton ulang rekaman pertandingan Indonesia sebelum kembali ke hotel. Menunjukkan betapa seriusnya mereka mempelajari potensi ancaman Garuda Muda bila laga semifinal benar-benar terjadi. Di sisi lain, para pemain Indonesia menyambut komentar Kim Sang SIK itu sebagai energi tambahan. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka pertunjukkan malam ini akhirnya membuka mata banyak pihak. Sementara para supporter Indonesia di Thailand maupun di tanah air ramai menyebut bahwa ucapan pelatih Vietnam itu adalah tanda bahwa Indonesia akhirnya dihormati sebagai pesaing nyata, bukan sekadar penggembira seperti yang selama ini dianggap oleh beberapa pihak, terutama fans Malaysia. Di dalam ruang ganti, suasana penuh haru. Tidak ada selebrasi berlebihan, tidak ada euforia yang membabi buta. Hanya tepukan pundak, ucapan syukur, dan tekad untuk tidak mengulang kesalahan yang pernah membuat mereka hampir tersingkir lebih cepat. Para pemain tahu bahwa perjalanan masih jauh, dan kemungkinan bertemu Vietnam di semifinal bukan sekadar tantangan, tetapi ujian sesungguhnya. Malam semakin larut, namun perbincangan tentang pertandingan dan komentar Kim Sang SIK terus menggema. Media Vietnam, Indonesia, Thailand, hingga Laos menulis analisis panjang. Fans berdebat di forum. Semua mata kini kembali menatap satu hal. Apakah Indonesia benar-benar akan menghadapi Vietnam di semifinal? Jika iya, maka ucapan Kim Sang SIK malam ini akan menjadi pembuka dari duel panas yang tidak hanya soal sepak bola, tetapi juga soal gengsi, marwah, dan kebangkitan Indonesia. Dan satu hal yang pasti, bila komentar pelatih Vietnam saja sudah segetar ini, dapat dibayangkan betapa panasnya laga itu bila benar-benar terjadi. Shin Tae-yong prihatin lihat kondisi timnas Indonesia saat ini. Di tengah episode kelam yang kembali menyelimuti tim nasional sepak bola Indonesia, sebuah suara empati dan keprihatinan yang mendalam datang dari sosok yang tak bisa dilupakan, yaitu Shin Tae-yong. Juru taktik kawakan asal Korea Selatan ini, yang pernah menjadi arsitek utama kebangkitan dan era emas skuad Garuda, tak mampu menyembunyikan rasa sedihnya melihat kondisi tim yang kini terpuruk parah. Kegagalan melaju ke putaran akhir kualifikasi Piala Dunia 2026, ditambah dengan situasi kekosongan kursi pelatih kepala, telah menciptakan luka yang menganga bagi penggemar sepak bola tanah air. Sebab, Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang berhasil membangun fondasi permainan yang solid, disiplin, dan berkarakter untuk timnas Indonesia. Bahkan di bawah tangan dinginnya, Indonesia berhasil menorehkan sejarah, termasuk melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebuah pencapaian signifikan yang menunjukkan adanya kemajuan struktural dan mentalitas bertanding yang jauh lebih baik. Namun, ironisnya, harapan besar yang dibangun dengan susah payah itu seolah sirna dalam sekejap. Keputusan kontroversial PSSI untuk mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong dan beralih ke era kepelatihan Patrick Kluivert ternyata berujung pada kegagalan total yang menyakitkan. Transisi yang dipaksakan ini tidak hanya merusak momentum yang sudah tercipta, tetapi juga membuyarkan chemistry dan sistem permainan yang telah mapan, yang puncaknya adalah kegagalan signifikan, sontak memicu gelombang kemarahan dan kekecewaan yang sangat besar dari supporter setia tim Merah Putih.
Melihat gejolak dan hasil buruk yang menimpa tim yang ia cintai dan pernah ia bina, Shin Tae-yong mengaku ikut merasakan kekecewaan yang mendalam. Baginya, menyaksikan perjuangan keras para pemain yang telah ia didik dan persiapkan berakhir anti klimaks, tanpa mencapai target utama, adalah sebuah pukulan yang sangat menyakitkan. Saya sempat lihat di Instagram. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya merasa sedih dan sakit hati karena timnas Indonesia tidak bisa lolos ke Piala Dunia, ujar Shin Tae-yong, dengan nada yang penuh penyesalan, seperti dilansir dari kanal YouTube Jackpot. Kepedihan ini semakin terasa karena ia tahu betul betapa besar dedikasi yang telah ditunjukkan oleh para pemain. Mereka telah berjuang, mengorbankan segalanya, dan menunjukkan perkembangan yang signifikan di bawah arahannya. Apalagi para pemain kita sudah bekerja keras sampai akhir. Tambahnya, memberikan kredit penuh kepada para Garuda muda yang telah berupaya maksimal. Pelatih kelahiran Yeongdeok berusia 55 tahun ini secara spesifik menyoroti betapa besarnya kesempatan emas yang telah terbuang percuma. Mencapai putaran keempat kualifikasi adalah momen langka dan krusial. Ini adalah panggung di mana Indonesia memiliki peluang nyata untuk mengukir sejarah dan berlaga di level tertinggi sepak bola dunia. Sayangnya, peluang yang sudah di depan mata itu gagal dimanfaatkan dengan baik, sebuah hasil yang sangat ia sesalkan. Sayangnya tidak lolos padahal sudah ronde keempat. Sudah bagus lolos sampai ke ronde keempat tapi sayangnya gagal, ujarnya, menekankan bahwa pencapaian hingga ronde keempat sudah merupakan indikasi positif. Namun kegagalan di fase krusial ini menjadi catatan pahit yang harus diakui. Rasa sayang atas terbuangnya momentum ini menjadi refleksi atas betapa pentingnya konsistensi dan keputusan yang tepat dalam mengelola tim di fase-fase akhir kualifikasi, sebab di sepak bola, khususnya pada level kualifikasi Piala Dunia, momentum adalah segalanya. Ketika sebuah tim telah mencapai tingkat performa dan chemistry tertentu, intervensi atau perubahan besar pada struktur kepelatihan dan filosofi permainan bisa berakibat fatal. Kegagalan ini bukan hanya sekadar kekalahan di lapangan, melainkan juga hilangnya kesempatan untuk mendongkrak citra dan kualitas sepak bola Indonesia secara keseluruhan di mata dunia. Meskipun rasa prihatin dan sedihnya begitu mendalam, Shin Tae-yong adalah sosok yang menolak untuk tenggelam dalam keputusasaan atau pesimisme berkepanjangan. Di balik kritiknya yang tersirat terhadap penanganan tim pasca kepergiannya, ia justru meniupkan kembali api harapan dan optimisme untuk masa depan skuad Garuda. Ia percaya bahwa fondasi kuat yang telah ia bangun, termasuk peningkatan kualitas individu dan perkembangan mentalitas bertanding para pemain, adalah modal berharga yang sama sekali tidak boleh disia-siakan. Ia melihat potensi yang nyata dalam generasi pemain Indonesia saat ini, yang telah menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di level Asia. Pertama, ada perkembangan yang baik untuk timnas Indonesia. Saya melihat ada harapan untuk Piala Dunia 2030, katanya dengan keyakinan. Pernyataan ini bukan sekadar penghiburan belaka, tetapi didasarkan pada pengamatannya yang mendalam terhadap evolusi permainan timnas. Perkembangan ini mencakup kedisiplinan taktik, kebugaran fisik yang meningkat, dan keberanian para pemain untuk bermain secara terbuka melawan tim-tim besar. Optimisme Shin Tae-yong terhadap Piala Dunia 2030 adalah pengingat penting bagi PSSI dan seluruh pemangku kepentingan sepak bola Indonesia. Proyek pembangunan tim nasional yang sukses membutuhkan konsistensi, kesabaran, dan visi jangka panjang. Kegagalan di tahun 2026 harus menjadi pelajaran berharga, terutama mengenai dampak buruk dari perubahan mendadak di tengah jalan. Fondasi yang telah ditanamkan oleh Shin Tae-yong, yang meliputi sport science, penekanan pada usia muda, dan penerapan standar internasional, harus terus dijaga dan diperkuat oleh pelatih berikutnya. Harapan menuju 2030 adalah realitas yang didukung oleh potensi pemain muda. Namun realitas ini hanya bisa dicapai jika federasi mampu memilih pemimpin yang tepat, memberikan dukungan penuh, dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan yang bersifat radikal. Pelajaran yang didapatkan dari 2026 menegaskan bahwa konsistensi program latihan dan kepercayaan penuh pada staf kepelatihan sangat krusial, dan modal menuju 2030 adalah perkembangan fisik, taktik, dan mental pemain yang sudah teruji di kompetisi Asia. Meski tantangan berikutnya adalah menemukan pelatih yang tidak hanya kompeten, tetapi juga mampu melanjutkan dan mengintegrasikan filosofi permainan modern ke dalam tim. Pada akhirnya, pernyataan dari Shin Tae-yong ini lebih dari sekadar ungkapan simpati biasa. Ini adalah refleksi dari seorang mantan guru bangsa yang masih menaruh hati pada murid-muridnya. Di tengah masa transisi yang sulit dan penuh ketidakpastian ini, suaranya menjadi penyejuk sekaligus pengingat tajam.
Potensi dan harapan bagi masa depan sepak bola Indonesia sama sekali tidak boleh padam hanya karena satu kegagalan. Skuad Garuda kini membutuhkan bukan hanya pelatih baru, tetapi juga dukungan moral yang kuat dan keyakinan bahwa mereka masih berada di jalur yang benar. Kata-kata Shin Tae-yong menegaskan bahwa upaya keras para pemain telah membuahkan hasil, dan hasil itu adalah sebuah masa depan yang cerah di tahun 2030, asalkan Indonesia kembali ke jalur pembangunan yang konsisten dan memiliki pemimpin yang tepat untuk memandu jalan. Tugas berat menanti PSSI untuk memastikan bahwa kesempatan kedua ini tidak berakhir dengan penyesalan yang sama, sekaligus menghormati kerja keras dan pondasi yang telah dibangun dengan air mata dan keringat. Kevin Dix ajak timnas Indonesia bangkit usai gagal ke Piala Dunia 2026. Kegagalan timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026 meninggalkan luka mendalam bagi para pemain, tak terkecuali Kevin Dix. Meski kecewa, ia menegaskan bahwa skuad Garuda harus bangkit dan menjadikan pengalaman pahit itu sebagai pijakan untuk menatap turnamen besar berikutnya. Pemain berdarah keturunan itu mengakui dirinya sempat terpukul setelah Indonesia tersingkir dari fase keempat kualifikasi. Kekalahan menyakitkan dari Arab Saudi dan Irak membuat Indonesia finish sebagai juru kunci grup B tanpa poin. Namun, Dix menolak larut dalam kekecewaan. Baginya, kegagalan itu harus diterjemahkan menjadi motivasi baru, bukan beban yang mematahkan semangat. Segala sesuatu terjadi karena suatu alasan dan mungkin jika bukan Piala Dunia 2026, maka turnamen berikutnya dan sekarang kami perlu fokus untuk Piala Asia 2027, kata Kevin Dix kepada Bundesliga, dikutip dari suara.com pada Jumat, 12 Desember 2025. Dix menuturkan bahwa seluruh pemain telah berjuang sekuat tenaga demi lambang Garuda. Ia merasa bangga karena tahu rekan-rekannya tak pernah setengah hati dalam menjalani laga-laga penting di kualifikasi. Meski hasil akhir tidak sesuai harapan, usaha maksimal yang diberikan tim menjadi bukti kedewasaan dan komitmen mereka. Rasa bangga itu semakin besar ketika mengingat dukungan publik Indonesia yang begitu masif. Dix menyebut ada ratusan juta masyarakat yang memberikan dukungan, dan hal itu membuat para pemain berusaha mati-matian untuk memberikan hasil terbaik. Sayangnya, perjuangan hebat itu belum cukup mengantar Indonesia kembali ke Piala Dunia. Kami telah memberikan segalanya dan kami telah mencurahkan hati kami di lapangan dan bahkan di luar lapangan untuk negara, dan mungkin ada 300 juta orang di Indonesia yang mendukung kami dan berada di belakang kami, dan tentu kami berharap bisa menyelesaikan untuk mereka. Kami telah mencoba segalanya, pungkasnya. Sejak debutnya pada akhir 2024, Kevin Dix berkembang cepat menjadi elemen penting di lini belakang timnas Indonesia. Momen debut kontra Jepang sempat berakhir pahit dengan cedera lutut dan kekalahan telak. Namun, ia membalasnya dengan performa kuat pada babak keempat kualifikasi, termasuk mencetak 2 gol penalti saat melawan Arab Saudi. Pengalaman berkompetisi di Liga Eropa membuat Dix tampil lebih matang. Di bawah pelatih baru, ia berperan sebagai pemimpin di barisan pertahanan dengan visi yang tajam serta kemampuan membangun serangan dari belakang. Tidak hanya soal teknis, Dix juga membantu memperkuat komunikasi dalam tim, termasuk membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia untuk lebih menyatu dengan rekan-rekannya. Perannya yang semakin penting ini membawa harapan baru bagi supporter, terutama setelah kekecewaan mendalam akibat kegagalan Piala Dunia. Dix dianggap sebagai salah satu pilar yang dapat menjaga stabilitas tim menjelang Piala Asia 2027. Kini, fokus timnas Indonesia telah sepenuhnya dialihkan ke ajang Piala Asia 2027. Keberhasilan melaju hingga fase ketiga kualifikasi Piala Dunia memastikan Indonesia tampil di putaran final untuk kali kedua secara beruntun. Momentum tersebut menjadi kesempatan berharga untuk bangkit dan menunjukkan kemajuan nyata di pentas Asia.